Angka 7 memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa, kepercayaan, dan agama di dunia. Di Cina, angka 7 dihubungkan dengan kehidupan perempuan. Seorang gadis mulai mempunyai gigi susu pada usia 7 bulan dan tanggal pada usia 7 tahun. Dalam usia 2 kali 7 yakni 14 tahun, Rodayen membuka ketika ia mencapai masa puber. Dan pada usia 7 kali 7 yakni 49 tahun, datanglah masa menopause. Dalam agama Yahudi, hari ke-7 menjadi hari libur suci, sehingga disakralkan. Pada hari ke-7, yaitu hari Sabat atau Sabtu, umat Yahudi dilarang bekerja. Dalam kitab Perjanjian Lama banyak disebut angka 7. Misalnya pada generasi ke-7 setelah Nabi Adam, hiduplah Lamej selama 777 tahun dan harus membalas dendam selama 777 tahun. 7 tahun langkah menuju kuil Sulaiman berhubungan dengan 7 kisah tentang kuil-kuil Babilonia. Merpati Nuh menghilang selama 7 hari dan tanda-tanda kedatangannya juga muncul selama 7 hari. Sungai Efrat terbagi menjadi 7 kanal. Pada abad ke-14, sejarawan Mesir Al-Makrizi mengatakan bahwa orang-orang Kristen Koptik di Mesir merayakan 7 pesta besar dan 7 pesta kecil. Pesta yang dilangsungkan adalah 7 untuk pesta kegembiraan dan 7 untuk pesta kesedihan Maria. Oleh karena itu dalam musik Renaissance terdapat sejumlah lagu dengan 7 suara yang biasanya dipersembahkan kepada perawan suci Maria atau berkaitan dengan 7 pahala Roh Kudus. Angka 7 juga disukai oleh kaum Sufi. Tasawuf memperbincangkan 7 lataif atau titik-titik halus pada tubuh, tempat kaum Sufi memusatkan kekuatan spiritualnya. Dalam tradisi Jawa, ada momen tertentu yang berhubungan dengan angka 7. Sebagai contoh, ketika usia kehamilan sudah mencapai 78, yakni 7 kali 35 hari, maka diadakan selamatan dengan istilah tingkepan. Ada satu lagi, yaitu ketika bayi telah berusia 78, maka diadakan selamatan yang disebut mitoni, yang salah satu prosesinya adalah tedak tanah atau turun tanah. Kita juga selalu mendengar tentang 7 keajaiban dunia. Artinya, angka 7 dijadikan patokan dan standar serta momentum penting dalam kehidupan manusia. Lalu apa rahasia angka 7 hingga mendapat perhatian khusus? Bahkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW juga banyak menggunakan angka dan menyebut angka 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Dalam Islam, bilangan 7 juga memiliki kedudukan tersendiri. Misalnya, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dalam 7 lapis dan bumi juga 7 lapis. Dia berfirman, Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Al-Quran Surah At-Tolak ayat 12. Para ahli geologi di zaman modern telah menemukan bahwa bumi memang benar-benar terdiri dari 7 lapis yang tindih menindih. Al-Quran telah menyatakan ini sejak 14 abad yang lalu, saat tidak ada seorang pun yang tahu tentang lapisan-lapisan bumi. Subhanallah. Anehnya, penciptaan langit dan bumi ternyata diuraikan dalam Al-Quran sebanyak 7 ayat. Langit diciptakan dalam 7 lapis. Lalu ada 6 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan penciptaan langit dan bumi. Apakah ini sebuah kebetulan?
Setiap atom yang ada di alam ini terdiri dari 7 lapis elektron yang tindih menindih. Ini adalah hukum yang berlaku di jagat raya dan bersaksi atas keesaan Allah, Sang Maha Pencipta. Sebagaimana atom yang merupakan unsur terkecil dari kosmos tersusun dari 7 lapis elektron dan tidak mungkin lebih dari itu atau kurang dari itu. Jumlah hari dalam seminggu juga 7. Jumlah not dalam tangga nada juga 7. Jumlah warna dalam pelangi juga 7. Bahkan jika kita mengamati alam di sekitar kita, akan kita dapati banyak hal yang mengandung angka 7. Sepertinya Allah memang menyimpan rahasia angka 7 di dalam jagat raya, lalu menyimpannya sekali lagi dalam Al-Quran untuk mengatakan kepada kita bahwa yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan Pencipta alam semesta ini. Ketika berbicara mengenai Al-Fatihah, surat teragung dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, surah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, 7 yang diulang-ulang. Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, atau 7 yang dibaca berulang-ulang dan terdiri dari 7 ayat. Dan yang menakjubkan, surah Al-Fatihah mengandung sistem bilangan yang bertumpu pada bilangan 7. Dalam Al-Quran ada 7 surah yang diawali dengan aneka lafal tasbih, yaitu Subhana, Sabbaha, Yusabbihu, dan Sabbih, yaitu awal surat Al-Isra, awal surah Al-Hadid, Al-Hashr, dan As-Saf, surat Al-Jumu'ah, At-Taghabun, dan surah Al-A'la. Lalu dalam ayat 44 surah Al-Isra, angka 7 disandingkan dengan langit dan bertasbih. Allah berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Al-Quran surah Al-Isra ayat 44. Apakah semua ini hanya suatu kebetulan? Hal yang mengandung angka 7. Sepertinya Allah memang menyimpan rahasia angka 7 di dalam jagat raya, lalu menyimpannya sekali lagi dalam Al-Quran untuk mengatakan kepada kita bahwa yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan Pencipta alam semesta ini. Ketika berbicara mengenai Al-Fatihah, surat teragung dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, surah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, 7 yang diulang-ulang. Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, atau 7 yang dibaca berulang-ulang dan terdiri dari 7 ayat. Dan yang menakjubkan, surah Al-Fatihah mengandung sistem bilangan yang bertumpu pada bilangan 7. Dalam Al-Quran ada 7 surah yang diawali dengan aneka lafal tasbih, yaitu Subhana, Sabbaha, Yusabbihu, dan Sabbih, yaitu awal surat Al-Isra, awal surah Al-Hadid, Al-Hashr, dan As-Saf, surat Al-Jumu'ah, At-Taghabun, dan surah Al-A'la. Lalu dalam ayat 44 surah Al-Isra, angka 7 disandingkan dengan langit dan bertasbih. Allah berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Al-Quran surah Al-Isra ayat 44. Apakah semua ini hanya suatu kebetulan?